niat itu tidak harus dilafazkan. An-niyatu mahalluhal qalbu, kata para ulama itu. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Maka kalau itu bersembahyang, tidak terbaca di apa? Usolli fardhal isya, atau sengaja aku sholat isya, tidak dibaca itu. Tapi yang hati mulai hadir sahnya. Namun walaupun dibaca mana usolli fardhal isya, tapi hati ko lengah hati ko lainnya, maka niat tidak sah. Satu inti daripada niat itu yang di hati, bukan yang di lidah. Nah, lidah itu sekedar membantu kerana hati, apa kuihnya, apa kagoknya. Tak bisa lidah membaca niat usolli, tapi yang hati ko tidak satu, tidak hadirnya loh. Itu tidak bisa. Malam ini mungkin kita tidak akan memberikan tausiah. Yang tausiah itu kan maknanya bagian nasihat, dan maksudnya aku akannya nasihat. Sementara ustaznya ceramah yang bimbang bagian nasihat, bagian rencana. Akannya nggak boleh apa-apa dari rumah tapi nasihat. Bisa diuji tapi nasihat. Di malam ini oleh kami yang itu akan buka kaji, bukan tausiah, pengajian, mengaji malam ini. Kaji tentang ibadah keseharian yang kita lakukan. Itu mungkin akan lebih banyak untuk membahas mengenai fikih, kajian fikih. Tapi itu cukup sampaikan lambe-lambe sehingga bisa kita pahami, kita serap dan bisa kita amalkan insyaAllah. Bagi anak-anak ustaz, oleh pandangan, oleh penyimak juga diambil atau pertanyaan. Nah, tapi gawe ini untuk ada hadiah. Bapak Ibu, kita mulai dari masalah sholat. Ada bara rukun sembahyang. Bagus, juga boleh. Semangat anak Ustaz. Juga boleh. Rukun yang pertama apa ya? Niat. Bapak Ibu, kalau kita dari rumah supaya kamu sakit, kalau di rumah nggak pakai sabun bagi apa-apa, pakai kelakuan bagi ibu-ibu. Kalau sajadah ibu di masjid, apa
apakah awak dituntut untuk bani lo balik ataukah cukup niat dari rumah tadi itu saja? Kalau masalah itu bapak ibu kategori ibu saja, niatnya tidak diulang balik dari pataku balik, berarti ada yang kurang dalam sembahyang awak. Niat di dalam sholat itu tidak cukup terlintas di hati ketika kabarangke, harus diulang balik ketika itu kamangke mangki tangan. Dan niat itu serentak antara kerajo kaki dengan gerakan tangan diangkat ketika takbir dan dilafazkan Allahu Akbar. Jadi kita tagak saborono, tagak tanam-tanam, kita kanan, ini kok kita kamangan. Oh sengaja aku sholat isya sampai rakaat di kanan itu dulu. Katakanlah itu basuhku senai isya sampai rakaat dan berjamaah awas sebagai makmum, baru diangkat tangan dan di saat yang sama lafazkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiba-tiba itu tangan laba kaki tidak ada. Kalau niat itu bercanggah berbeda, terlalu capek dibaca Allahu Akbar sementara tangan masih modeko, atau terlalu capek tangan diambil padahal hati yang takut lain, maka niatnya tidak sah. Di tiga itu harus serentak. Nah di hati di pataku, di kanan-kanan ini kok ibadahnya bisa misalnya rakaatnya b fardu kaminya yo fardu dan awak mengikut imam atau makmuman. Kemudian sesudah itu baru tangan diangkat dan dibaca Allahu Akbar. Itu kalau salah moko awak tidak melakukan itu dirubah sudah boleh. Jadi ketika awak sholat berjamaah itu tidak cukup dengan niat yang tadi terlintas di hati dari doa berakhir mesti diulang kali. Memang niat itu tidak harus dilafazkan. An-niyatu mahalluhal qalbu. Kata para ulama itu, niat itu tempatnya di mana? Di hati. Maka kalau kita bersembahyang tidak terbaca di awak usolli fardhu isya atau sengaja aku salat isya dan dibaca itu, tapi yang hati itu lain hadir sahnya. Namun walaupun dibaca pada usolli fardhu isya tapi hati itu lengah hati itu lalainya, maka niat tidak sah. Satu inti daripada niat itu yang di hati, bukan yang di lidah. Nah lidah itu sekedar membantu kerajaan hati, mampak kuihnya, mampak tagungnya. Dan bisa lidah membaca niat usolli, tapi yang hati kok tidak satu, tidak hadirnya loh. Itu tidak bisa. Itu rukun yang pertama, niat. Nah, atau rukun yang kedua, tegak berdiri, betul. Tagak. Bapak ibu nan barangkali lah mulai lama badan, usia mulai banyak, 60 70-an. Sembahyang itu rasanya untuk tagak itu agak baring, agak sulit. Boleh sholat juga, tetapi untuk nampak kamu itu, untuk takbiratul ihram, usahakan dulu tagak. Sesudah tagak itu, kalau kita berdua silakan. Kita bawa kursi atau kita duduk ada di lantai, tidak ada masalah. Tapi ketika membaca takbiratul ihram, tetap usahakan tagak. Sama kita kalau sembahyang di pesawat, bagi barangkali pai Jawa, umrah atau pai ke Papua ke Jawa tuh, lama di pesawatnya sampai 8 jam, 9 jam. Sholat di pesawat itu boleh duduk, tetapi kalau masih bisa tagak di awal itu tagak. Lah sudah tagak tuh bego, saya duduk sudah.
insan itu takkan dituruh di dalam sholat, tegak berdiri betul. Kemudian apa yang kita ikut? Dalam sholat takbiratul ihram. Takbir ketika memulai sholat itu rukun. Tak boleh tertinggal. Atau saya barangkali itu perlu diingatkan apa itu? Itu kadang-kadang alami datang saja. Ternyata imam mulai sembahyang. Imam itu bacaannya agak capek dan pendek pula dia baca ayatnya. Dia baca juga jalan Rasulullah SAW. Tapi kalau awak timbul di usai, dan timbul di dalam sah itu, imam pun buat Allahu Akbar. Sebahagian itu kadang-kadang buru-buru untuk mengajar imam. Allahu Akbar, berbuat sekali. Kalau itu tak kajar-kajar ada yang buru-buruannya, saat itu takbiratul ihram tidak terbaca dengan sempurna dalam posisi tegak, maka sholat nasab. Harus tegak karena dulu itu Allahu Akbar, baru takbir yang kedua itu kuat. Memang harus pakai Fatihah gitu, malah kuat. Tetapi nan takbiratul ihram harus dibaca dan dikotakkan dan batanan. Tak boleh menyambil sambil kuat Allahu Akbar, tak boleh. Kalau takbiratul ihram ini baca sambil kuat, maka tak sah dan sembahyang dengan tak sah. Apa itu? Kalau betul dalam dia tentang masalah yang ada unsur, ada kesibukan, tak usah banyak lagi. Kata Rasulullah SAW, "Idza ataitu shalat fatu wa antum al-sakinah." Kalau kalian datang dalam sadi, datanglah dengan tenang. Dia juga terapi batu apa sih? Terapi ketika imam salat di apa? Apa salahnya? Nah, tapi kan awak kadang-kadang malih mana apa itu untuk kadang-kadang itu dari tujuan itu lapa lagi juga buka positif takbir. Allahu Akbar. Akhirnya supaya awak tidak khusyuk, tidak sabar. Walaupun dalam datang ke masjid dalam kondisi tanam. Jadi ini apa itu? Jadi kalau sempat takbiratul ihram itu nak sambrono dibaca ketika salat rakaat, dibaca menyambi ketika rukun, maka tak sah. Sebab satu rukun tidak terpenuhi dan kalau nak sah nanti itu maka tak sahlah solat awak kasarnya. Betul ke apa itu? Jadi go. Agak apa yang boleh? Al-Fatihah. Ada 5 syarat sah Al-Fatihah. Al-Fatihah baru dikatakan sah dan dinilai menggugurkan kewajiban kalau 5 pokok terpenuhi. Kalau ada ciri satu terpenuhi, Al-Fatihah tidak sah. Dan kalau Al-Fatihah tidak sah, semuanya menjadi tidak sah. Nah, pertama, Al-Fatihah harus dibaca dalam bahasa Arab. Dan boleh diterjemahkan Allah Akbar dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pakai bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Betul salah. Apakah awak lagi cenderung ke penampil yang menjahat dan semalam beda? Dan ini kita harus segera balik. Masyarakat waktu lah dewasa ini lagi bacakan masalah Bismillah. Terserahlah. Imam Bismillahnya garing jadi, Bismillahnya sir jadi juga. Tak masalah. Kalau ada juga nak baca negara itu, itu dan belakang pada. Kalau ambil, terserah. Tapi nanti Bismillah itu harus dibaca. Bismillah dan boleh ditinggalkan. Nah, bedanya juga tuh. Lima bedanya. Ada yang menjaharkan, dikatakan bacanya. Ada yang mensirkan. Alhamdulillah. Tapi yang Bismillah tetap wajib dibaca.
Bismillah merupakan satu ayat dari Al-Fatihah. Yang tiga, disirkan mulia, tapi tidak boleh ditinggalkan. Jadi pertama, syarat sah Al-Fatihah adalah dibaca dalam bahasa Arab, tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa yang lain. Yang kedua, al-muwalah, Al-Fatihah harus dibaca berurutan sesuai urutannya di dalam Al-Quran. Tidak boleh melompat-lompat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, iyyaka na'budu wa masih nanti pada meninggalkan kalau saya harus berurutan sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam mushaf dalam Al-Quran. Dua, yang ketiga, Al-Fatihah itu tidak boleh ada kesalahan bacaan yang berdampak kepada berubahnya arti, berubahnya makna, dan itu harusnya jadi perhatian Bapak Ibu. Aku menyarankan kalau bisa saudara-saudara yang kampung yang risiko, cukuplah diadakan kajian khusus namelo bacaan Al-Fatihah jamaah. Kalau saya tidak menyanyi jauh-jauh ke mana, ini mana, belok dulu Al-Fatihah masing-masing. Jangan hanya buat Al-Fatihah yang dulu kita kaji, pasti kita ketik dulu. Al-Fatihah yang dulu diajarkan di guru ketika masih TPA, masih di surat. Kadang-kadang awal kan tunggu gitu, kadang lidah lah, TPI kadang-kadang aduri lagu bacanya. Raja dibacakan balik dipandangan balik kepada pusat yang ini. Bagi kepada yang hebat-hebat. Kori-kori banyak ini. Para hafiz banyak ini. Jangan malu Raja, danakan ke mereka. Ibu anak dia awak, kemanakan dia awak, nak tolong sih danakan Fatihah ibu ni. Kok salah tolong dikira. Misalnya berapa? Misalnya kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat pakai sirat. Itu bantuan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sirat itu artinya jalan. Kalau kita salah baca, apakah memang tak tahu atau memang lidah pun ada apik bacaannya? Dibaca di awal ihdinas siratal mustaqim. Sad berubah menjadi sin. Artinya apa itu? Kalau sirata berarti jalan, kalau sirata sin pakai sinnya, artinya kalajengking. Beda mana? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kalajengking yang lurus. Waspada masalah itu. Kalau terjadi kesalahan yang berdampak kepada berubahnya arti, Al-Fatihah tidak sah. Tentu nanti berbeda. Kalau mau awak memang tahu juga dimaafkan. Beraja. Tiga, yang keempat, Al-Fatihah mesti dibaca memperhatikan makharijul huruf dan tasydid. Perhatikan makharijul huruf, di mana sampai kedua hurufnya. Ar-Rahmanir Rahim. Hanya apa bagaimana? Apa deh? Hakikat. Jadi betul Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka, yang itu bertasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sampai tiga tasydidnya. Iyyaka na'budu artinya hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Tetapi kalau tiga tasydidnya dibaca di awal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka amal tasydid artinya jauhilah oleh Engkau. Iyyaka na'budu, jauhilah oleh Engkau menyembah.
jadi ada yang ketiga ada lupus gitu. Jadi ketiga kan adalah jangan sampai terjadi kesalahan yang merupakan kepada mana. Kalau kesalahan itu tidak merupakan mana, tidak masalah. Misalnya apa? Kita membaca Maliki Yaumiddin, kan panjangannya kan? Panjangannya kan? Maliki Yaumiddin, penguasa atau raja hari kemudian. Kalau tak baca di awal Maliki Yaumiddin dan dipanjangkan mana, itu kesalahan yang tidak merupakan mana, tidak ada masalah. Dan memang kalau di dalam kira-kira orang lain, kira waras yang dipakai di Maroko misalnya, itu panjang-panjang. Maliki Yaumiddin itu menggunakan kira Hafaz an Asim, panjang namanya Maliki Yaumiddin. Aku lama saya kalau nanti apa itu ada resapi umrah bulan puasa ke Makkah. Kalau bisa singgah sebentar di Kairo, di Mesir. Di Mesir itu setiap bulan Ramadan, kalau kita sholat tarawih itu di Al-Azhar, setiap malam beda-beda qiraatnya. Beda qiraatnya. Betul dikatakan Imam dalam ini kita akan baca qiraat Warash an-Nafi'. Beda bunyi. Kalau biasa kita mendengar dalam sebuah misalnya mereka minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Minan nabiyyin ya tasdid. Tapi di qiraat Warash seperti itu minan nabiyyin pakai hamzah ya nabiyyin. Habis itu orang lain qiraat Tolun, qiraat Isai, macam-macam. Tiga variasi dan kesempatan. Dan memang kalau di atas itu jamaknya orang yang punya basic. Jadi kalau kesalahan bacaan itu tidak merupakan makna, tidak masalah. Yang masalah itu kalau kesalahannya berdampak kepada perubahan arti. Lalu tadi lambe ya. Pertama, Al-Fatihah harus dibaca dalam bahasa Arab. Yang kedua, al-muwalah berurutan. Yang ketiga, tidak boleh ada kesalahan yang merubah arti. Yang keempat dibaca sesuai dengan makharijul huruf. Perhatikan tampil hurufnya. Mayatha, ihdinas itu hanya makadam. Yang ihdinas salah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Nah terakhir Al-Fatihah itu harus didengar di awal dan membacanya. Ayyusmi'a nafsahu. Artinya Al-Fatihah tidak sah kalau dibaca dalam hati saja, tidak sahnya. Harus dilafazkan tadanya di awal yang baca. Tapi ingat, tidak perlu kuliah. Kari-kari berikut dalam ada masalah. Seorang berikut. Tapi tidak juga kuliah terlalu lunak banget situ dia tak do jadinya tidak. Harus dibaca. Harus menggali bibian membaca Fatihah. Dan kuliah dan tak sah kalau hanya dalam hati. Tapi juga nak kuliah dalam perkara yang akan mengganggu bagi jamaah lain. Itu 5 syarat sah Al-Fatihah. Kalau ada ciri yang tak terpenuhi, Al-Fatihah tak sah dan berdampak kepada tidak sahnya sholat. Alat berikutnya, ruku. Ruku itu dari tagak ke ruku akan begitu. Allahu Akbar pakai tangan. Apa itu? Posisi ruku yang benar sejajar dari kepala sampai ke pinggul sejajar dan melihat dalam muka bawah kanan. Harus sebagian mudah-mudahan bawah, nah bawah dia remaja.
Be orang ini sangat semangat tanya padahal dia sedang rancang lo atletis six pack lo. Oh iya mana model itu ke bawah hampir dekat ke lantai lah kapal lo. Nanti kuliah kan model. Dan juga kuliah menangguan yang model itu. Ruku indah tak indah. Ruku yang benar lurus posisinya. Lurus antara kapal logo dengan pinggul. Lurus dan dipaci. Ditagangkan tangan koka sama apa ya? Lutut. Kemudian itu. Jadi bagi kaum muslimin apa udah kalau memang sempat sama berbuatnya agak terlampau tapi itu enggak apa-apa. Kalau ada belok dari rukuk itu lurus dan modelikonya tuh menangguang. Apa itu? Nanti kita kan juga sesuai tujuan untuk benar. Ada hal yang perlu kita perhatikan. Itu mungkin terkait dengan masalah sholat berjamaah. Ini awal terapi dalam masa ini. Ibu-ibu saya ini berapa selesai supaya katakanlah supaya syukur. Tapi jamaah sekali ada yang salah sholat sunnah rawatib bahagia. Lain kuliah kan awal baninya supaya zuhur fardu itu hukumnya. Orang kok salah sembahyang sunatnya rawatib 2 rakaat. Boleh tak awal yang sholat fardu zuhur berimamkan kepada orang yang sedang sholat sunnah rawatib bahagia 2 rakaat? Dia boleh? Hah? Tak boleh ada? Tak boleh ada Pak? Kalau di dalam mazhab Syafi'iyah yang kita pakai sebagai acuan rujukan di negara awak, di Malaysia dan juga di Brunei, bahkan juga di Mesir dipakai Syafi'iyah itu. Oleh Syafi'iyah, orang yang sholat berdiri itu boleh berimamkan kepada imam yang sholat duduk. Orang yang sholatnya adaan fardu yang hari ini misalnya boleh mengikut kepada yang mengqadha salatnya, dan orang yang sholat fardu boleh mengikut kepada yang sholat sunnah. Ini boleh. Nah, yang tak boleh memang di mazhab yang lain Hanafiyah mengatakan tak bisa. Karena beda tuh yang fardu ini sunnah, betul. Tapi itu di Hanafi yang dikatakan Syafi'iyah sah dan boleh orang yang sholat fardu berimamkan kepada yang sholat sunnah. Di kita tarawih, kurang tu salah sholat sunnah. Baca saja ya. Nah, dia sikit, baca sikit baru agar tahu kini masa itu akan mengikut beliau yang tadinya sholat seorang ini berubah menjadi apa kok ya? Menjadi imam. Gini, kalau yang itu hanya berdua saja, seorang imam, seorang makmum, bahwa posisi mereka berdua sejajarkah atau harus yang makmum agak ke belakang sikit? Kalau hanya berdua saja, satu imam, satu makmum, pertama posisi makmum di sebelah mana ya? Sebelah kanan. Dan boleh sejajar, boleh kalau hanya berdua. Tapi lebih bagus kalau agak mundur sedikit makmum dibagikan dari imam. Dan mundurnya itu dicari dari tapakan dari tumiknya. Tumik itu yang menentukan nilai kebelakang itu. Di tumik dan tumik. Jadi boleh sejajar, namun lebih lancar kalau agak ke belakang sedikit makmum daripada imam. Ketika sedang sembahyang yang betul, datang orang ketiga atau jamaah makmum yang kedua ibu. Di mana posisi makmum yang kedua kok? Ketiga di bawah. Dia posisinya. Kesalahan sebagian orang nanti berikutnya pun agak kedua kok. Nyata agak sedikit sampai orang agak kedua lima pertama kali itu. Tidak boleh.
harusnya nyelakiakan dulu kepada umat yang pertama untuk mereka mundur ke belakang, sehingga posisi mereka berdua di belakang imam, tidak lagi di samping imam. Kalau berdua harus ke belakang, bukan di samping imam. Boleh mereka yang mundur ke belakang atau imam yang maju ke posisi. Tapi nanti kalau sudah ada dua makmum, posisinya harus di belakang imam, tidak lagi di samping imam. Berbeda kalau makmumnya kurang kuat, satu orang. Katakan ibu di apa? Nak bisa di hari hujan. Atau kadang kurang sikit. Di rumah sembahyang apa jadi imam, ibu makmumnya posisi ibu tidak boleh sambil apa. Tidak ada kisah apa, tidak boleh begitu. Harus di belakang. Dan berdusi di belakang imam. Walaupun satu orang dan boleh di samping imam, tapi di belakang. Ini ada kasus yang mungkin pernah kita alami atau kita bisa lihat di malam Ramadan tarawih. Anggaplah kita tarawih baik saja. Kita buku tadi kok agak banyak makan sedikit ada sadar lalu mau katakan ketika di saja orang sudah sembahyang isya, sudah isya, maka sudah perlu tarawih ba'diyah. Imam sudah berdiri untuk memulai sholat tarawih. Di situ para terlibat dulu atau apa? Dulu. Sunnah bagus. Oh pernah ceramah di Padang Panjang. Jadi kita nak menyalakan yang ampe itu aku dari itu. Tetapi dari segi kekuatan argumentasi lebih kuat yang dulu. Hadisnya tegas, sholatul laili masna. Sholat di malam hari itu dua. Sampai itu. Tapi ketika sampai kepada pengurus jamaah lain menghormati pengurusan. Awak kena berikut sama orang. Sudah lagi berfungsi. Jadi kita terlambat. Bukan saja. Itu harus menyesali. Imam kata tarawih dulu. Lihatlah awak yang akan sholat fardu isya sampai rakaat berimamkan kepada imam yang sholat sunnah tarawih di 2 rakaat. Lihat. Sah. Dari itu dasarnya bahwa orang yang sholat fardu mulia mengikut kepada yang sholat sunnah. Memang ini kita ikut dengan imam yang tarawih 2 rakaat itu bisa ikut ambil rakaat. Ketika lagi 2 rakaat, kan imam salam, awak kan dekat untuk menyambung kan, karena jadi itu, ambil jalan, karena jadi itu. Ketika kita dekat, imam yang salam tadi, kita tak balik untuk menang. Tarawih dua nak boleh. Boleh awak kembali mengikut kepada beliau kan? Boleh. Artinya kita menjadi makmum dari imam yang sama meskipun dia lagi kali sembahyang. Jadi tadi itu 2 rakaat dia sembahyang tarawih awak isya. Di 2 rakaat dia salam awak tagak. Ini lagi untuk tarawih yang berikutnya yang berikutnya. Kita masih dimuliakan untuk mengikut kepada beliau. Berarti sholat isya itu full jamaah. Itu dimuliakan. Nah, yang menjadi khilafiyah panjang adalah yang mungkin sering dilakukan di apa-apa mungkin. Ada 3 orang yang masuk misalnya, atau 4 orang yang masuk 3. Ketika imam salam yang balik nanya takkan balik untuk menyambung sembahyang. Dari nampak ibu ada seorang yang dianggap dia labia siai, labia alim, lalu mengerti agama ustaz mungkin punya buaya di kampung. Sehingga dia tahu ada ustaz yang kalau jamaah yang
yang kedua mundur ke belakang untuk magian kode kayak seorang untuk itu yang di imam berikutnya imam sambung namanya imam sambung beliau tadi kan selama masuk makmum tapi dia ingin pun dicari terasa dia yang lain itu masuk pusat yang sebenarnya lebih awal mundur mereka berikut ke belakang untuk memberikan kesempatan kepada yang seorang untuk maju sebagai imam sambung dari yang lain sadar. Nah di situ yang jadi khilafiyah kepada ulama mazhab yang lain menentukan tidak sah sebab orang itu memang dari awal tidak belum jadi imam. Nah tapi yang mengatakan boleh perubahan niat dari makmum menjadi imam ada masalah boleh dan itu didasarkan kepada sebuah hadis sebuah riwayat pernah Nabi SAW ada sebuah kaum yang sedang bersengketa Bani Auf namanya. Nabi datang ke situ juga mendamaikan mereka. Belum punya masalah agak panjang, agak lebar masalah. Sehingga Nabi agak lama di situ. Sampailah masuk waktu sembahyang. Nabi masih duduk di situ, menunggu sedikit. Dia para sahabat datang menunggu. Mereka sudah yang menjadi imam adalah Abu Bakar Siddiq. Tapi kok Nabi selesai urusan dengan suku dari itu pulang ke Nabawi dan Nabi melihat para sahabat sudah memulai sholat imamnya adalah Abu Bakar. Nabi pun melangkah ke dekat jamaah. Para sahabat tahu Nabi tiba dan tidak ada yang berani untuk mengimami Nabi. Kalau maka Abu Bakar yang tadinya imam mundur ke belakang mempersilahkan Nabi yang menjadi imam meskipun Nabi terlambat. Nabi termuka dan Nabi yang menjadi imam. Abu Bakar yang tadinya imam berubah status menjadi imam. Ikut dasar di dalam fikih ulama Syafi'iyah mengatakan ada masalah perubahan yang tadinya menjadi imam terus sebaliknya ada masalah. Jadi itu masalah khilafiyah, tapi masalah kebenaran. Kalau kenapa ada orang pada perkara itu dia sajalah. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Apa itu? Itulah barangkali mungkin sebagai pengantar. Jadi pada intinya itu perangguran mana di hal yang model itu dan pokok-pokok pada itu. Kalau bisa malah kita buka boleh dari Allah, tapi bersuci. Ada yang bersuci ketika ada marasi yang lain, ada sesuai dengan yang Nabi ajarkan atau berlebihan menggunakan air. Kadang-kadang kalau misalnya itulah orang mandi saja masak satu jam. Nah, sekarang kita belok. Menggunakan air yang benar, istinja, mandi wajib. Kita kaji masalah itu kan. Ini kami yang baik di pada panjang itu ada lebih kurang 5 saja yang rutin kita mengkaji masalah fikih ibadah itu. Di jihad, di pasar, di tauhid, di muda sekalian di peninjauan kewaraian itu kita kaji di keseluruhan ulama. Tapi ibadah itu yang tidak jamaah antusias semangat mereka dan beberapa peninggolan selesai beribadah itulah masuk ke fikih muamalah lain fikih tentang pengajar juga bali untuk juga bali salat juga bali maju yang dimuliakan banyak dimuliakan. Nah, hal-hal itu kadang-kadang jarang itu sentuh. Jadi membuat lebih banyak jamaah itu buka terus kita agar menjadi motivasi bagi awak untuk kembali membuka kaji lagi. Terkadang itulah baik itu suku-suku dia kaji nalak pik. Kadang-kadang ada juga kadang-kadang sering ada ulama kaji semua. Nah, semoga itu ada pemahaman. Ini kalau dipulih oleh lisiknya terus kita buka asyik untuk sesi tanya jawab. Kalau masih ada apa itu tadi yang kurang dipahami atau yang lain silakan masalah yang lain masalah yang lain yang dulu